Halo, selamat siang. Kali ini kita akan membahas cara merawat tanaman aglonema. Nah, khusus hari ini saya akan membahas cara merawat tanaman aglonema snow white. Seperti ini tampilannya. Ikutin terus sampai selesai. Bagaimana cara merawat tanaman aglonema snow white ini supaya tumbuh subur dan sehat. Cara merawat tanaman aglonema snow white itu sangat mudah. Nah, untuk snow white itu perawatannya tidak terlalu rumit dan dia juga tahan banting. Tadi teman-teman lihat dari penempatan aglonema snow white ini, setiap pagi itu selalu terkena sinar matahari sampai jam 10 pagi ya. Dan kalau siang dia juga terkena pantulan sinar matahari, tapi tidak secara langsung, itu sampai sore, karena tempat saya ini di samping rumah sehingga cahaya matahari bisa sampai ke tanaman secara penuh. Kalau pagi langsung terpapar sinar matahari, tapi kalau siang mulai jam 10 ke atas sampai sore hanya mendapat pantulannya saja. Untuk perawatannya yang harus diperhatikan pertama kali adalah media tanam sama pemilihan pot. Nah, untuk pot saya menggunakan pot ukuran 15. Untuk menanam aglonema ini enggak terlalu besar ya potnya, karena memang waktu itu masih kecil, masih daun 4. Dan penggunaan media tanam, saya menggunakan campuran media tanam yang saya bikin sendiri. Sudah saya bahas ya, ada di video yang ini, bisa teman-teman lihat campurannya apa aja sih untuk media tanam aglonema snow white ini. Persoalan penyiraman. Nah, untuk snow white karena dia tahan banting, jadi saya menyiram snow white ini seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali dengan penyiraman penuh ya di medianya. Pemupukan seminggu sekali. Sekalian menyiram, sekalian saya pupuk menggunakan pupuk cair yang saya gunakan. Setiap 2 hari atau 3 hari sekali, sewaktu penyiraman itu saya memperhatikan batang dari tanaman aglonema snow white ini. Jadi apakah batangnya ada kutu-kutu putih semacam ini. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat, ini ada kutu kabut putih kan, kayak ini bisa loncat, bisa terbang. Nah, ini harus kita buang. Jadi sambil menyiram tuh sambil kita perhatikan tanaman kita. Biasanya dia kan ada di sela-sela ketiak batang aglonema ya. Kalau sudah banyak agak susah penanganannya, perlu penyemprotan pestisida. Saya juga sudah bahas soal cara membasmi kutu itu ya, ada di video yang ini, bisa teman-teman lihat juga. Nah, di batang bawah juga harus kita perhatikan. Ini di batangnya, kalau terdapat kutu juga harus kita bersihkan. Sebenarnya kalau kita rajin mengontrol tanaman aglonema kita itu nggak perlu banyak menggunakan obat-obatan, bisa sehat. Nah, kalau kita lihat akarnya juga kuat sekali. Ini akarnya hijau dan sangat sehat. Yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana kondisi daun. Nah, yang diinginkan oleh para pecinta aglonema kan bisa mendapatkan aglonema yang roset seperti ini kan, melingkar. Kalau tampak dari atas itu
sangat bagus sekali. Nah, ini yang lapis kedua, bunga lapis kedua itu masih kosong di bagian yang sini. Nah, ini nanti tunas atas yang baru muncul ini sudah muncul ya tunasnya. Ini nanti akan saya arahkan ke sini. Nah, caranya gimana? Sebenarnya secara alami tanaman aglonema itu akan membentuk roset seperti ini ya, akan membentuk melingkar seperti ini. Nanti dia per lapis itu akan melingkar seperti itu, tapi bisa juga kita kondisikan. Nah, banyak tanaman aglonema yang digunakan untuk kontes itu rata-rata dari kecil dia sudah dikondisikan. Caranya bagaimana mengkondisikannya? Ya, dengan sering memutar pot. Tadi kan saya menempatkannya di terkena sinar matahari. Nah, bagian yang terkena sinar itu biasanya dia akan tumbuhnya tuh lebih lambat dibandingkan bagian yang tidak terkena sinar, karena ini kinerja dari hormon auksin namanya. Nah, itu kita harus menempatkannya. Kalau kita mau pucuk tunas atasnya ini nanti mengarah ke sini supaya dia rosetnya di sini, menu sini 4 penjuru ini bisa dapat. Berarti kalau arah matahari dari sini itu dia akan membuat ujung yang sini itu akan terlambat, menghambat pertumbuhannya gitu. Jadi arah matahari dari sini, aglonemanya ditempatkan di sini. Kalau arah sinar mataharinya dari seberang sini, jadi ya harus kita putar begini supaya dia mengikuti dari mana arahnya datang sinar, seperti pelajaran waktu SMP lah. Nah, yang nggak kalah penting adalah lakukan pengelapan juga secara rutin. Bisa kita cek daunnya apakah sudah kotor, terkena debu, karena sarang penyakit itu biasanya dari debu-debu yang menempel. Nah, saya menggunakan spons ini ya, ini spons untuk make up. Ibu-ibu pasti punyalah yang sudah nggak kepake gitu, dicuci bersih dulu baru digunakan untuk mengelap. Bisa menggunakan air, bisa menggunakan apapun bisa. Saya juga sudah membahas supaya daun aglonema mengkilap itu bagaimana, bisa dilihat di video yang ini ya. Ada berbagai cara, pakai air juga bisa. Nah, tapi intinya adalah kenapa kita harus mengelap daun aglonema, supaya tidak ada debu-debu yang menempel yang akan menutup stomata dari daun aglonema ini. Nah, dengan perawatan seperti itu akan membuat tanaman aglonema kita bisa sehat dan tumbuh subur. Begitu, sampai di sini dulu pembahasan cara merawat tanaman aglonema Snow White. Semoga bermanfaat dan bisa Bapak Ibu teman-teman semuanya praktekkan di rumah masing-masing dan bisa menjadi aglonemanya tumbuh sehat dan subur. Sampai ketemu lagi di video Kang Wiwit selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.